Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara memanfaatkan Google Jamboard di dalam pembelajaran kita. Jadi Google Jamboard itu adalah semacam papan tulis digital yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran ketika kita menyampaikan materi kepada siswa-siswi kita. Baiklah, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Yang pertama, kita masuk ke browser, kemudian ketik di sini jamboard.google. Kalau sudah, kita bisa masuk. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Di sini banyak sekali tools atau menu yang bisa kita pakai. Yang pertama yaitu pena. Pena ini ada banyak sekali pilihannya. Jadi di dalam pena ini kita bisa memilih pena warna apa yang kita bisa gunakan nanti untuk presentasi atau menjelaskan materi. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian yang kedua, ini ada eraser atau penghapus yang kita bisa gunakan untuk menghapus dari papan tulis digital kita. Kemudian di sini ada pilihan. Di sini menunya untuk pilih. Itu belum bisa digunakan. Kemudian di sini ada sticky note yang bisa kita gunakan untuk mengetik tulisan. Mungkin kalau kita biasanya menggunakan sticky note itu untuk menandai bagian-bagian yang penting, di sini kita juga bisa memberikan catatan kepada papan tulis digital kita. Misalkan halaman penutup, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada, kemudian bisa kita letakkan di mana saja nanti sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini juga bisa kita hapus. Kemudian di sini ada tambahkan gambar. Kita bisa presentasi di sini, menambahkan gambar dari file atau Google Gambar atau Google Drive atau foto atau dari perangkat yang sudah kita miliki. Misalkan di sini saya akan menjelaskan materi tentang ya, misalkan Quran Surah Al-Falaq, yaitu materinya mengidentifikasi hukum bacaan yang ada di dalam Quran Surah Al-Falaq. Ini sudah ada. Ini bisa kita putar, bisa kita tata sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Kita perbesar, kita perkecil, kita arahkan kemana saja. Kemudian kita bisa menambahkan sticky note-nya. Hukum bacaan dalam Quran Surah Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Ini kita bisa memilih warna sesuai dengan warna kesukaan kita. Nah, kita buat di sini. Kalau sudah, ini misalkan kita taruh sini ya. Nah, kemudian di sini juga ada kotak teks. Nah, kotak teks ini bisa kita gunakan untuk menulis teks. Identifikasi tajwid, misalkan. Nah, ini ada hukum bacaan dalam Quran Surah Al-Falaq. Kemudian kita bisa menjelaskan kepada anak-anak. Di sini ada laser ya. Laser itu apabila kita gunakan, maka ini nanti akan bisa hilang seketika. Beda dengan pena. Pena itu tidak akan hilang ketika kita hapus. Tapi kalau laser ini akan hilang. Misalkan ketika kita presentasi, kita menjelaskan kepada anak-anak. Anak-anak, mari kita cari identifikasi
tajwid atau hukum bacaan di dalam Quran surah Al-Falaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka di sini kita bisa menjelaskan kepada anak-anak, ini yang pertama, ini adalah ini adalah hukum bacaan mad tabi'i. Kalau kita menggunakan laser maka akan hilang. Maka kita bisa menggunakan pena. Penanya misalkan karena di sini tulisannya hitam, saya menggunakan warna hijau. Ya, penanya pilih yang stabilo biar agak besar. Ini ada juga yang spidol, ini kuas, ini pena. Saya menggunakan spidol saja. Nah, kita cari kul a'u-nya ini bisa kita lingkari. Nah, ini adalah mad tabi'i. Kita tambahi di sini misalkan kita kasih panah. Kemudian kita kasih sticky note-nya. Nah, di sini mad tabi'i. Kemudian dibaca 2 ketukan atau panjangnya. Kasih catatan di sini. Kemudian kita kasih taruh di sini. Nah, kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Bil ini adalah hukum bacaan alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Nah, kita bisa ganti warna kalau misalkan kita ingin ganti. Ini bil. Nah, ini kita kasih di sini. Kita jelaskan ke anak-anak. Anak-anak, ini mengandung hukum bacaan. Kita kasih sticky note-nya. Idhar qamariyah. Karena A-nya jelas terbaca. Nah, kalau sudah kita taruh di sini. Nah, ini sticky note-nya juga bisa kita rubah warnanya. Misalkan kita ingin mengubah warnanya menjadi pink, kita simpan biar tidak sama. Ini juga kita ubah warnanya menjadi jingga. Nah, ini kan akan memudahkan atau menarik siswa untuk belajar. Kemudian falaq, kita bisa melingkari lagi. Kita pilih warnanya, misalkan falaq atau kita garis bawahi saja. Nah, kemudian kita kasih tanda. Nah, begini. Kita kasih sticky note-nya. Ini adalah qalqalah kubro. Nah, kita simpan, kita pilih warnanya dulu. Misalkan biru. Kita taruh di sini. Nah, ini Bapak Ibu tata cara pemanfaatan Google Jamboard di dalam pembelajaran kita. Kemudian ketika kita ingin membagikan kepada siswa, di sini ada menu bagikan. Nah, di sini ada tambahkan orang dan grup yang bisa kita jadikan sebagai kolaborator. Atau kita bisa memasukkan di sini ubah ke siapa saja yang memiliki link, ya. Jadi di sini kita bisa mengubah setelannya pada siapa saja yang bisa memiliki link, itu bisa melihat Jamboard kita. Kemudian di sini ada linknya. Kemudian kita ada pilihan pengakses lihat saja atau bisa mengedit. Kita lihat saja. Kemudian kita salin link. Kemudian selesai. Nah, linknya ini bisa kita bagikan di grup WA siswa-siswi kita. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi tutorial cara pemanfaatan Google Jamboard di dalam pembelajaran jarak jauh atau di dalam pembelajaran digital kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.